Oma Musa Hamel yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita berjumpa pada saat ini, apalagi selama tidak ketemu, tapi perjumpaan dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi ini kita masih tetap terpelihara oleh Tuhan. Sebab itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam perjumpaan kasih perkunjungan sekaligus kita akan ibadah KWP bersama keluarga Musa Hamad. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdiri. Kita bersama-sama memuji lagu Bagi Tuhan Kuat. Bagi Tuhan kuat patut kita persembahkan hormat Tuhan yang limpah, karena murahnya punya telah jua bagi kita semua. Pujilah Huwa, pujilah Huwa, pujilah akan Huwa sentiasa. Besarkan namanya makhluk semua, karena murahnya jua. Pertolongan kepada kita pada jam ibadah saat ini itu datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, anaknya Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang merupakan nyanyian syukur. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena kasih-Mu kami hidup dan ada, dan karena kasih-Mu kami terpelihara. Karena kasih-Mu ada perjumpaan dengan orang tua kekasih di tempat ini, di rumah keluarga kekasih di tempat ini, keluarga Musa Hamel. Kami bersyukur berjumpa dengan orang tua kekasih. Kami bersyukur sekalipun kami jauh, tetapi Engkau jumpakan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan yang boleh kami saksikan menjadi bagian orang tua kekasih kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah Allah yang tetap memelihara dalam tempat perlindungan kami. Maka ya Bapa di sorga, pada ibadah saat ini, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah kudus. Dan hamba-Mu
pakailah untuk menguraikannya seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah KWP saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 dan akan dibacakan oleh penatua Bapak Uldi Karunia. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 Injil mencatat tentang pembacaan kita tadi, Yesus dan sanak saudaranya, Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Injil Lukas kita melihat bahwa berbeda dengan Markus dan Matius menempatkan pada saat Yesus berada sesudah berbicara dalam teks, sesudah berbicara tentang orang yang mengatakan bahwa Yesus ini sudah tidak waras. Kalau di Injil Matius dan Markus. Dan karena itu orang tuanya bersama saudara-saudaranya hendak menjemput Yesus dalam konteks Injil Matius dan Markus, supaya Yesus boleh ikut dengan dia, menenangkan diri. Mengapa? Karena Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mengajarkan banyak orang pengajaran-pengajaran, sehingga orang bilang kenapa dia begitu pintar. Wah, jangan-jangan dia tidak waras. Yesus mau mengeluarkan setan Beelzebul itu. Nah, dan katakan, wah ini Yesus bagaimana ini? Maka dia dituduh oleh orang-orang Farisi. Dan sebagai keluarga, orang tua dan saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya ini ada tanda petik. Sebab banyak catatan-catatan tentang saudara-saudara Yesus, itu akan kita bahas lagi tentang itu. Karena ada Maria yang disebut Maria Magdalena, Maria ibu Alfeus yang anaknya Yakobus, dan itu termasuk dicatat juga sebagai saudara-saudara Yesus. Karena ada banyak Maria. Kalau di sini ya Maria ibu Musa Hamil. Maksudnya begini, bahwa Injil Lukas ini menempatkan cerita ini berbeda dengan Injil Matius dan Markus. Nah, Injil Lukas ini menempatkannya dari cerita tentang bagaimana Yesus menceritakan tentang benih yang ditabur dan kemudian tumbuh. Dan dia menceritakan bahwa orang yang mendengar firman lalu bertumbuh. Lalu kemudian Lukas menempatkan sesudah itu dari cerita tentang pelita. Karena itu di akhir pelita itu, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Dengan karena siapa yang mempunyai penekanannya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Dalam benang merah itu maka kita memahami apa perkataan Yesus ketika ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau menjumpai Yesus, tetapi tidak bisa karena banyak orang penuh rumah itu, dan dia menyuruh orang untuk memberitahu ibumu dan saudaramu ada di luar. Nah, dan yang menarik, Yesus menjawab, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Nah, ini penekanan khusus Lukas hendak menekankan bahwa bukan berarti Yesus mau tidak menghargai orang tua, sebab tidak ada pernyataan Yesus yang demikian di sini. Tetapi Yesus hendak menekankan hubungan keluarga itu, nilai hubungan keluarga itu lebih daripada sekedar hubungan darah,
hubungan jasmani, tetapi hubungan keluarga, nilai dari sebuah keluarga itu adalah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itu yang hendak dikatakan nilai sebuah keluarga yang lebih daripada hubungan darah. Sehingga bagi Yesus adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia adalah keluarganya. Nah, apa yang hendak dikatakan? Pertama, bahwa Yesus hendak menekankan sebuah keluarga itu bukan sekedar kita menghargai karena hubungan darah dan seterusnya, tetapi karena di dalamnya ada firman Tuhan yang didengar. Itu. Sehingga nilai keluarga itu makin memiliki kualitas karena di dalamnya ada firman Tuhan yang didengar. Nah, yang kedua adalah di dalamnya ada firman Tuhan yang dilakukan. Sebab pembentukan awal ada di dalam keluarga. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa keluarga kita tidak sekedar kita puas kita punya hubungan darah, tetapi kita mau supaya firman Tuhan ada dan dilakukan. Sehingga kita menjadi keluarga besar bersama dengan Yesus. Ini yang Yesus hendak nyatakan. Sehingga dari dalamnya kita belajar bahwa Yesus hendak menekankan, secara khusus penulis Lukas hendak menekankan bahwa dari pengajaran Yesus, maka Yesus mau bahwa nilai keluarga itu lebih daripada nilai-nilai keluarga duniawi. Kan duniawi hanya melihat keluarga, oh iya dia tapi saudara, dia kita ini. Tapi bagi Yesus adalah bukan sekedar dia kita saudara, dia kita adik, dia dan seterusnya, tapi di mana firman Tuhan diperdengarkan dan dilakukan. Maka itulah keluarga Allah. Ini yang mau ditekankan. Nah, pengajaran Yesus ini hendak mengingatkan kita sekalian sebagai keluarga Allah. Ya. Sekalipun kita mungkin terpisah karena tempat masa pandemik ini, tetapi kita masih ada dalam persekutuan ini, di mana firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan dilakukan di tengah hidup persekutuan dan secara khusus keluarga yang merupakan dasarnya. Karena itu kalau di masa pandemi ini memang banyak waktu di rumah, banyak waktu untuk mengatur keluarga untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Banyak waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Memang terkadang ada aja dia punya tantangan. Ada yang bangunnya terlambat karena begadang. Pola tidur sudah berubah. Ada banyak anak-anak yang tidurnya nanti jam 2, yang tadinya tidur jam 9, bangun jam 5. Nah, ini menyatukan bagaimana supaya tetap mendengar firman Tuhan dan di dalamnya dilakukan. Tentunya memang dalam keadaan pandemik ini memang kita perlu bijak untuk tetap memperdengarkan firman Tuhan, apalagi sebagai orang tua di tengah-tengah hidup keluarga atau yang dituakan tengah hidup keluarga, dan untuk juga mempraktekkan itu lebih awal di dalam keluarga. Karena itu keluarga Allah yang makin besar, di mana firman-Nya didengar dan dilakukan. Jadi menjadi saudara Tuhan Yesus bilang, mari kita memperdengarkan firman terus dalam hidup keluarga dan melakukannya, sambil kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Orang tua juga memasuki. Tentunya saya percaya, sekalipun mungkin jarang keluar, apalagi usia yang rentan, kalau di rumah, tetapi bagaimana firman itu tetap menjadi bagian hidup, bukan saja obat, tetapi bagi anak-anak yang selalu bertelepon, selalu
untuk selalu diperdengarkan dan diingatkan untuk dilakukan, untuk tetap menjadi keluarga Allah yang sesungguhnya memang firman itu didengar dan dilakukan kita dan keluarga lainnya, karena Yesus sendiri adalah firman yang datang ke dalam hidup kami. Kita menyanyi firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Sebelum kita berdoa syafaat, Ibu Kekasih, Ibu Musa Hammer akan menyampaikan kesaksian lewat puji-pujian. Tak terbilang limpah rahmat-Mu padaku, tak terhitung anugerah-Mu. Berkat dan karunia Tuhan besertaku. Puji dengan serta pujian atas bimbingan dan kasih Tuhan. Seumur hidupku ku berseru, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Taika weraka kendagu sisia, taika tiak ni metu, kaselahu kawan tugu omauku. Dalo di ngangut terima kasih, suah lembone kakendagu, kanadung dia magdio dalu suma uku sarang kana ngue. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kasih. Memberkati. Kasih gue. Kita berdoa. Kita berdoa. Anak-anak Kesehatan anak-anak dalam usaha mereka walaupun di rumah, cucu-cucu yang di Bangka sana ke seluruh satu di Salatiga. Oh iya. Kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana disaksikan oleh orang tua kekasih, sungguh tak terbilang kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala yang boleh kami alami, lewati semua karena kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur karena pendampingan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap ada menyertai dan menopang kehidupan kami. Secara khusus orang tua kekasih kami, Ibu Musa Hammer. Terima kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ia tetap melihat akan kuasa Tuhan yang menuntun hidupnya untuk melihat betapa besar kasih sayang-Mu dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Sebagai orang tua yang menjadi berkat
bagi anak-anak dan cucu-cucu. Tetap dalam kekuatan cinta kasih-Mu, terpelihara selalu pengharapan kasih yang senantiasa disembahkan kepadamu dalam doa-doa yang naik siang dan malam, dalam ungkapan bagaimana ia terus mendalami kebenaran firman-Mu di usia yang lanjut, tetap dekat untuk memuliakan nama-Mu. Teristimewa Tuhan, dengan segala pengharapan doa yang naik kepadamu, pinta harap bagi kehidupannya dan anak-anak. Kami bawa Tuhan, sehat-sehatkan selalu. Kuatkan ya Tuhan, dampingi terus dalam cinta kasih-Mu yang besar. Sehingga kesukacitaan sekalipun di usia lanjut makin bertambah-tambah karena Tuhan. Kami percaya juga Engkau tetap memberkati akan anak-anak dalam usaha mereka masing-masing, bersama dengan keluarga dalam perjuangan mereka Tuhan. Baik Bapak Budi selaku anggota DPR DKI bersama dengan istri dan anak-anak, Pak Johan bersama istri dan anak-anak, Kanona bersama suami dan anak-anak. Tuhan berkati mereka di pergumulan mereka masing-masing, di tengah hidup berkeluarga, untuk memperjuangkan kehidupan keluarga mereka, terus membangun hidup keluarga di mana firman Tuhan diperdengarkan dan dilakukan. Dalam berkat-Mu mereka melakukan hal-hal yang membangun hidup, baik dalam panggilan mereka masing-masing, di tempat kerja, usaha, di tempat pelayanan. Tuhan berkati mereka. Terus dalam rangkul kasih-Mu, mereka menyatakan betapa besar kuasa-Mu memampukan mereka untuk terus mengisi kehidupan ini. Berkati anak-anak dalam perjuangan, cucu-cucu dalam perjuangan studi, yang ada di Bangka, yang ada di Salatiga, yang ada di Jakarta. Tuhan, Engkau terus menolong cucu-cucu dalam studi mereka, dalam pergaulan masa muda mereka, dan secara khusus mereka pun menjadi bagian di tengah-tengah pelayanan untuk menumbuh kembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka mereka pun dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Masa muda mereka menjadi masa muda yang indah, yang harum mereka persembahkan kepadamu. Mereka tetap dalam pengabdian diri sebagai anak di tengah keluarga, sebagai anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan membanggakan Tuhan. Berkati ya Tuhan cita-cita harapan mereka Tuhan, karena hari esok sungguh ada dan pengharapan di dalam Engkau tidaklah sia-sia. Maka Engkau tetap memampukan cucu-cucu untuk mereka menggapai hari esok di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan di dalamnya mereka terus mengembangkan diri dalam tanggung jawab sebagai anak Tuhan, baik di tengah keluarga, masyarakat, dan jemaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkat-Mu lah kami percaya terpelihara selalu kehidupan keluarga ini. Dan kami bersyukur Tuhan, sekalipun masih di tengah masa pandemi COVID-19, Tuhan tetap memelihara kami dan terus mendampingi kami. Tuhan menjadi tempat kami bernaung siang dan malam. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Maka terima kasih ya Allah. Dalam perkenan-Mu lah kami boleh sujud sembah memuliakan nama-Mu bersama dengan orang tua kekasih kami di tengah hidup keluarga Musa Hamel, keluarga Bapak Budi yang ada di Sentul di sini Tuhan. Kami mempercayakan gumul juang kehidupan keluarga, pengharapan keluarga besar ini ke dalam tangan. Sebab Engkau Allah yang mengetahui langkah hidup anak-anak-Mu ke depan. Maka yang terbaik kami percaya telah Engkau sediakan dan telah Engkau berikan, tak kala anak-anak-Mu terus bergantung dan berharap serta berserah kepadamu. Terima kasih ya Allah. Engkau perkenankan kami untuk memuji nama-Mu. Engkau perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau itu dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang selalu menghidupkan kami dan menguatkan kami apapun pemikiran. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Berkati kami semua, berkati kalian. Karena hanya dalam berkat Tuhan kami percaya. Sungguh Engkau sangat baik, selalu baik dan selalu baik dalam hidup kami. Maka Engkau Allah tak terbandingkan akan kebaikannya. Terus kami percayakan diri hidup kami kepadamu, keluarga di tempat ini, orang tua kami, bersama dengan anak-anak dan keluarga serta cucu-cucu dalam berkat Tuhan. Kami berseru berserah, dengarkan doa kami. Dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan mengampuni kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lalu kita berdiri. Kini 389, besarlah kasih Bapakku selalu melimpah. Besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Dimanapun kita berada, kita tetap mengalami pengasuhan Tuhan yang tersedia dan keadilan itu, sebagaimana dipastikan oleh orang tua terkasih. Terimalah berkat Tuhan, memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah KWT bersama dengan orang tua kekasih, Ibu Musahana pada saat ini serahkan saya dari Sentul. Tuhan memberkati kita semua, termasuk jemaat yang ada di rumah masing-masing.